Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karrim mu'addim ala sayyidina wa habibina wa safiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya patuhi para habaib, para alim ulama, para guru, para asatid, wabil khusus guru kita semua, guru Saifuddin Zuhri. Mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama-ulama kita diberi panjang umur oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat yang sempurna, digampangkan segala rezeki dan urusannya, sehingga kita bisa selalu mengambil barokah dari guru-guru kita, barokah ilmu. Sebab pandangan pian kepada ulama, kepada orang ahli ilmu adalah ibadah. Cinta sama ulama, cinta ahli ilmu, tapi ulama-ulama yang jujur, bukan ulama-ulama yang jual agama, bukan ulama-ulama yang cari pangkat dan cari duit, bukan ulama-ulama penjilat. Ulama-ulama yang wajib kita ikuti adalah ulama-ulama il-amili, ulama-ulama yang ilmunya sambung dari guru ke guru ke guru sampai Rasulullah SAW. Ulama yang menjalankan ilmunya, syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Hukumnya wajib kita cinta sama ulama. Yang kita butuhkan ulamanya cinta sama kita. Biar saya seberataan cinta sama Allah wajib, cinta sama Rasulullah wajib, cinta kepada sahabat Rasulullah wajib, cinta kepada ahli bait Rasulullah wajib, cinta kepada penerus Rasulullah, para ulama warasatul anbiya, hukumnya wajib. Yang kita butuhkan Allah cinta sama pian saya, Rasulullah cinta sama pian saya, sahabat Rasulullah cinta sama pian saya seberataan, ulama guru cinta sama pian saya seberataan. Itu yang kita butuhkan. Makanya kita suruh dekat sama ulama. Hadirin hadirat pecinta baginda Rasulullah, alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli nikmatin. Pian saya wajib selalu bersyukur dan bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipilihnya pian saya seberataan menjadi umat baginda Rasulullah SAW, serta nikmat usia yang masih menempel pada diri kita semua, disertai dengan kesehatan yang sempurna, sehingga di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang yang mulia, kita bisa berkumpul, bermuajahah di satu tempat rumah Allah yang di dalamnya kita isi dengan zikir kepada Allah, dengan bertasbih kepada Allah. Berapa ayat Quran yang kita baca di tempat ini, dan berselawat kepada kekasih Allah baginda Rasulullah SAW. Mulai kita duduk tadi di sini, pian duduk di sini mulai sholat isya dibacakan tahlil, yasin, baca maulid, zikir, tasbih, tahlil. Masya Allah, berapa selawat yang kita baca.
berapa ribu selawat yang dibacakan oleh ratusan orang ini. Dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, kalau ada umat baginda Rasulullah kumpul di satu tempat 40 orang, ada di salah satunya wali Allah. Ini berapa ratus, berapa walinya di sini? Ini adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Cuman kita ini ditutup, mata hati kita tertutup, hijab mata kita ditutup sama Allah, oleh Allah, karena kita banyak maksiat, banyak pelanggaran sama Allah. Dikatakan inda dzikr salihin tanzilur rahmah, di mana tempat kita sebut nama-nama orang saleh, di tempat itu turun rahmatnya Allah. Malah dikatakan oleh para ulama, turunnya rahmat di mana disebut nama-nama orang saleh seperti turunnya air hujan yang lebat. Apalagi yang kita sebut-sebut baginda Rasulullah SAW, gurunya para ulama, gurunya para salihin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tapi karena kita banyak maksiat, hati kita kotor, dosa kita banyak, maksiat kita banyak, sehingga tertutup dengan dosa-dosa kita, kita tidak bisa menyaksikan turunnya rahmatnya Allah di tempat yang mulia ini. Tapi insya Allah yang hadir di tempat seperti ini mendapatkan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan satu, yaitu merayakan, bergembira, bersyukur kepada Allah atas wujudnya sosok makhluk Allah yang paling dicintai, yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling dermawan, yang paling ganteng, yang paling bersinar, yang paling berani, yang paling ciptaan Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus hukumnya kita memeriahkan maulidin Nabi ini, hukumnya apa? Sunnahkah? Siapa yang memerintahkan kita untuk memeriahkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabatkah? Para habaib? Para ulama? Para guru? Sekali lagi bukan. Yang memerintahkan kita untuk bergembira, bersyukur, menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya wajib. Allah bersabda di dalam salah satu ayat Al-Quran, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul wa bi fadli wa rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad kepada umat, perintah Allah, dengan fadlku, dengan kehormatanku, dengan kekuasaanku, kata Allah, dan dengan rahmatku, dan dengan keduanya agar umatmu bergembira. Yafrahu falyafrahu, bergembiralah atas rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dikokohkan lagi di ayat yang lain oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Rasulullah Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin, untuk rahmat sealam semesta, dunia, akhirat, surga, manusia, yang Islam, yang mukmin, yang kafir, yang menyembah sapi, yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah batu, hewan,
pegunungan, lautan, sungai, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah atas wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dua ayat yang di dalamnya berisi ucapan Allah, sabda Allah mengenai rahmat. Dua-duanya terkait, yaitu tujuannya adalah satu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak cukup itu, dua ayat dikokohkan lagi dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, ana rahmatul muhda. Aku, kata Rasulullah, adalah rahmat yang dihadiahkan untuk umatku, untuk alam semesta ini. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan, diberikan oleh Allah untuk menjadi petunjuk keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang masih mengatakan maulud bid'ah, apa ini? Kurang waras. Memang tidak semua orang diberikan oleh Allah. Memang tidak semua manusia digerakkan hatinya cinta kepada Rasulullah. Jangan kaget. Yang kenal sama Abu Jahal, kenal. Pernah ketemu di mana? Yang kenal kan sama Abu Jahal? Nggak pernah kenal. Berarti nggak pernah baca Quran. Abu Jahal disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablun min masad. Kenal sekarang? Nah, sudah dibacakan, masa tak kenal masih? Yang memusuhi, memerangi Rasulullah, tidak percaya atas kenabian baginda Rasulullah. Di nas Al-Quran Allah memastikan bahwa Abu Jahal bakal menjadi penghuni neraka jahanam yang paling dalam, nggak ada ampunan sampai mati musuh sama Rasulullah. Tapi Abu Jahal mendapatkan keistimewaan, dispensasi dari Allah. Setiap hari Senin keluar dari ibu jari Abu Lahab air yang manis dan segar, sehingga di hari itu Abu Lahab tidak merasakan azab neraka setiap hari Senin. Kenapa? Di waktu kelahiran baginda Rasulullah, Abi Lahab mempunyai seorang budak yang namanya Suwaibah. Suwaibah berada di rumah Siti Aminah waktu Siti Aminah melahirkan baginda Rasulullah SAW. Begitu mendengar, melihat kelahiran baginda Rasulullah SAW, yaitu keponakan Abi Lahab, Suwaibah langsung lari ke rumah Abi Lahab. Suwaibah ini budaknya Abi Lahab, memberi kabar kepada Abi Lahab, wahai Abi Lahab, keponakanmu telah hadir, telah lahir. Siti Aminah sudah melahirkan keponakanmu, seorang laki-laki yang bercahaya. Maka dari senangnya Abi Lahab, Suwaibah budak ini dibebaskan oleh Abi Lahab karena senang mendapat kabar yang dibawa oleh Suwaibah. Gara-gara itu saja. Padahal Abi Lahab belum tahu kalau yang lahir keponakannya itu bakal jadi nabi, belum tahu. Tapi gembira, pernah sekali aja gembira atas lahirnya baginda Rasulullah. Setiap hari Senin mendapatkan ampunan dari Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana pilihan saya seberataan orang yang beriman kepada Allah? Kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah, nggak pernah lihat wajah cantik indahnya Rasulullah, tidak pernah mencium harum wanginya badan Rasulullah, tidak pernah mendengarkan merdunya suara baginda Rasulullah, tapi pian seberataan dipilih oleh Allah beriman kepada Rasulullah. Kira-kira balasan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, menjalankan sunnah Rasulullah, gembira setiap tahun merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kira-kira balasan apa kalau orang yang sudah dipastikan masuk neraka, jadi penghuni neraka Abi Lahab, masih mendapatkan ampunan, kesegaran, air yang keluar dari ibu jarinya setiap hari Senin, gara-gara cuma senang satu kali. Pian saya seberataan tiap tahun, tiap minggu, tiap hari baca maulid, senang sama Nabi, cinta sama Nabi, walaupun cintanya agak bohong, cintanya gak 100%. Benar. Bagaimana cinta yang sejati? Ada sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban ini benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah, tidak pernah lepas dari pandangan mata Thauban. Di mana ada Rasulullah, dia mesti hadir, selalu kepingin bersama baginda Rasulullah. Siang malam sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya, Thauban sudah menunggu di depan pintu Rasulullah. Tapi datang suatu waktu, sehari, 2 hari, 3 hari, Thauban tidak muncul di majlis Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, kemana Thauban? Coba kalian salah satu berangkat ke rumah Thauban, lihat kenapa Thauban sudah 3 hari nggak datang ke tempat saya ini majlis. Maka berangkat salah satu dari sahabat Rasulullah ke rumah Thauban, mengetok pintunya, memberi salam, dibukakan pintunya oleh keluarganya. Kemana Thauban? Thauban ada di kamarnya, lagi menggigil, sakit. Maka kembali sahabat ini kepada Rasulullah, memberi kabar bahwa Thauban sakit. Maka datanglah Rasulullah ke rumah Thauban. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Memberi salam Rasulullah kepada Thauban dan bertanya, apa gerangan yang terjadi kepadamu ya Thauban? Menangis Thauban, meneteskan air mata Thauban. Ya Rasulullah, pastinya nanti di surga engkau bakal dapat tempat di surga yang paling tinggi, yaitu surgatul Firdaus. Sedangkan aku hanya seorang biasa, kata Thauban. Alangkah susahnya aku ya Rasulullah, ini yang menyebabkan aku sakit ya Rasulullah. Kalau nanti aku dimasukkan surga oleh Allah, tapi aku tidak setempat surga bersamamu, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, apa gunanya aku masuk surga, kata Thauban, kalau di dalam surga yang aku tempati tidak ada engkau ya Rasulullah. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Thauban, yuhsarul mar'u ma'a man ahad, akan dikumpulkan nanti oleh Allah orang-orang yang menyintai dan dicintai, akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sama. Spontan Thauban berdiri dari tempat tidurnya, merasa mendapatkan jaminan dari Rasulullah bahwa dia dan orang-orang yang menyintai Rasulullah akan dimasukkan surga yang sama. Langsung sembuh. Ini cinta.
Apa yang itu para sahabat itu selalu memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah langsung diikuti. Sampai cara makan, apa yang Rasulullah nggak makan, mereka nggak berani makan, walaupun itu halal. Ini kecintaan yang hakiki. Pian-pian cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi, jawab yang tegas. Jangan lemas-lemas seperti kerupuk kena air hujan. Cinta sama Nabi? Bohong. Mana cinta sama Nabi? Biar saya masih jauh dari sunnah Rasulullah. Benar. Baginda Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Pingin masuk surga? Pingin masuk surga? Pakai apa? Wangi piro kata orang Jawa. Hadis tadi menerangkan man ahya sunnati kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia cinta sama aku. Yang menghidupkan Nabi, cinta sama Nabi, kana ma'iya fil jannah, dipastikan kata Nabi akan bersama aku di surganya Allah. Ayo kita koreksi diri kita masing-masing, berapa sunnah ya Nabi yang kita kerjakan. Selalu kalau saya dikasih kesempatan berbicara, selalu saya ingatkan. Insya Allah yang hadir ini kenal sama benda yang paling ringan. Benar? Apa Pak ini namanya? Oh, yang di belakang apa ini? Bukan rokok, ini apa? Ini siwak. Berapa harganya? 10.000. 15.000 setahun nggak habis. Ini sunnah Nabi yang paling mulia. Siapa yang sholat dengan siwak dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah. Siapa yang membaca Al-Quran dengan siwak dilipat gandakan oleh Allah. Siapa yang selalu bersiwak, mulutnya bersih, harum, pencernaannya sehat. Sampai baginda Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadisnya, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku wajibkan umatku mempergunakan siwak. Harganya 10.000, dibawa enteng. Rokok 25.000 sepak, setengah hari habis. Bawa rokok nggak malu, bawa siwak sunnah Nabi malu. Demi Allah, apa yang saya pakai? Saya pakai surban. Saya nggak pakai surban ini kecuali dengan ijazah guru saya. Saya tidak pakai imamah ini kecuali saya mendapatkan ijazah dari guru saya dan sunnah Nabi. Saya tidak pakai imamah ini kecuali saya mendapatkan ijazah dari guru-guru saya. Jangan dianggap saya pakai ini karena saya sudah tua nggak kuat. Enggak, saya lari sama pian, insya Allah masih nggak kalah. Ini sunnah Nabi. Diberikan kepada guru saya ijazah untuk memakai tongkat seperti yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Memakai cincin sunnah. Ya, sunnah, ribuan sunnah Nabi. Dan di dalam sunnah Nabi semua ada kebaikan buat umatnya. Benar. Kita diajar makan sama duduk baca doa. Setelah makan baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Minum sama duduk tangan kanan, enggak tangan kiri. Seandainya ada yang kidal, diusahakan makan minum pakai tangan kanan. Kalau nggak bisa dibantu tangan kiri, tapi dibantu dengan tangan kanan supaya makanan minuman kita nggak dimakan setan. Kencing sama jongkok diajarkan oleh Rasulullah supaya kita sehat. Kita kencing sama berdiri. Apa bedanya orang yang kencing sama berdiri sama kambing? Nggak ada bedanya. Sama sapi sama anjing sama. Anjing kalau kencing cuma gini aja. Benar. Makan sama jalan.
Benar, di undangan-undangan sarwan pengantin itu kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak itu makan sambil jalan sama kambing, nggak ada bedanya. Nah, ini sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya adalah kebaikan. Kita yang butuh sunnah Nabi, kita yang butuh berselawat kepada baginda Rasulullah. Selawat kita tidak menambah derajat tingginya Rasulullah, tidak sama sekali. Kalau satu dunia ini nggak selawat kepada Rasulullah, nggak mengurangi derajat Rasulullah di sisi Allah. Yang butuh selawat kita, yang butuh sunnah kita. Benar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini terus apa terus? Biar duduk enak terus. Saya mulai keringgingan, kesemut tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita ngaku-ngaku cinta, jangan kita jadi pembohong. Ayo kita cinta kita kepada Nabi, yuk kita buktikan dengan melakukan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Setiap hari tambah satu sunnah, kalau nggak bisa tiap minggu tambah satu sunnah. Sanggup? Kalau nggak bisa satu bulan, per bulan tambah satu sunnah. Kalau nggak bisa masih setahun tambah satu sunnah. Nggak bisa mati aja dia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selawat adalah hadiah, senjata bagi kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadar, kita tahu persis posisi kita di sisi Allah. Benar, sholat kita sama mabuk. Benar, Pak, sholatnya sama mabuk ya, bukan mabuk minuman, mabuk dunia. Kadang-kadang wudhunya kurang pas. Benar, batas-batas wudhu di mana kita nggak tahu. Ngaku aja nggak apa-apa. Nanti belajar sama guru-guru. Walaupun rambutnya sudah putih, belajar. Nggak ada jeleknya orang cari ilmu. Sholat kita sama mabuk, banyak nggak diterimanya sama Allah. Pas Allahu Akbar, iblisnya di sini. Ingat semua tuh, bulan punya utang, ini belum bayar, ini kletek, denger kletek, ini sepeda motor dicuri orang. Bener, mabuk sama dunia. Puasa kita, puasa-puasaan, puasanya cuma nahan lapar sama minum. Bener, mata kita nggak puasa. Habis sholat duhur, cetek televisi, lihat Indul joget. Bener, telinga kita nggak puasa. Mulut kita nggak puasa. Di siang hari kita ngomongkan orang lain saudara kita. Benar, diterima kira-kira nggak puasanya? Dapat ganjaran nggak? Dapat ganjaran lapar sama haus saja. Haji kita apalagi? Sekarang orang-orang berlomba-lomba haji, berangkat umroh. Masya Allah, bagus saja. Uangnya dapat korupsi buat umroh. Penyanyi-penyanyi dangdut yang buka aurat berangkat umroh, hasilnya dari haram. Berangkat umroh, uangnya dari riba, dari bank. Hajinya dari uang riba. Kira-kira hajinya haji mabrur apa haji mardud? Benar, cuman pingin pulang dipanggil bapak haji, ibu haji. Benar, orang yang berhaji yang uangnya halal, rukun-rukun hajinya dijalankan, pulang dari haji insya Allah ibadahnya tambah, akhlaknya tambah, cahaya mukanya tambah. Ini pulang dari haji ya joget lagi di atas mangkuk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita mau masuk surga pakai apa? Sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, hajinya nggak diterima, zakatnya nggak diterima.
sodakonya kepingin dipuji orang. Benar. Dikatakan oleh ulama, al jannah mau bibalas. Surga itu nggak cuma-cuma, harus dengan amal. Makanya perlunya ilmu. Masya Allah, di Kalimantan ini majelis ilmu di sana sini. Ya. Pagi hari ada majelis, siang hari ada majelis, sore, malam. Tinggal kita ajak gurunya mau berkorban, mengorbankan waktu dan capeknya badannya untuk mengajar kita yang semua tanpa bayaran lagi. Pulang masih dikasih makan lagi, masih malas belajar. Jadi terus kita ini mau masuk surga pakai apa? Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita ini jadi umat Rasulullah. Walaupun umat ini penuh dengan kemaksiatan, perzinahan merajalela, perjudian merajalela, miras merajalela, sabu-sabu di sana sini, bukan cuma di kota besar, di pelosok-pelosok. Bahkan anak SD sudah pakai sabu sekarang. Lihat umat-umat yang terdahulu, begitu mereka berbuat maksiat langsung ditimpa musibah, dihabiskan sama Allah. Kenal Nabi Lut ya? Kenal? Di mana? Dikisahkan di dalam Al-Quran. Nabi-nabi itu ada manakibnya di Al-Quran. Kalau kita mau baca Al-Quran, kita kenal sama Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana umatnya, bagaimana akhlaknya. Kaumnya Nabi Lut itu dibalik sama Allah, dibinasakan, habis. Yang selamat cuma Nabi Lut dengan anak-anaknya, termasuk istri Nabi Lut, dibinasakan oleh Allah. Apa sebabnya? Sebabnya cuma satu. Kaumnya Nabi Lut menyampaikan nafsunya sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama, homoseksual, liwat, sodomi. Makanya kota itu namanya dikasih nama kota Sadum, karena penduduknya hobinya, kalau sekarang namanya LGBT, yang baru-baru ini mau dilegalkan di negeri kita. Sebagian ulamanya menyetujui LGBT. La haula wala quwata illa billah. Kalau umatnya Nabi Lut cuman itu aja, maksiatnya cuman melampiaskan nafsunya sesama jenis, dihancurkan oleh Allah. Bagaimana kita ini? Perzinahan bebas di mana-mana, benar? Judi di mana-mana, LGBT di mana-mana. Ini saya sering kalau pulang dari pengajian lewat di pasar Sudi mampir, banyak laki-laki yang berpakaian perempuan di situ. Mudah-mudahan Pak Palusi ini bisa membasmi nanti. Berkeliaran. Kira-kira kalau kita bukan umatnya Rasulullah, kira-kira diapakan sama Allah? Dihabisin kita. Untung kita ini umatnya Rasulullah, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat, tobat. Sampai roh nanti sampai di sini masih diberi kesempatan tobat berkat Rasulullah. Kalau sholat kita banyak nggak diterimanya, zakat kita, puasa kita, haji kita banyak ditolaknya oleh Allah. Terus pakai masuk surga pakai apa? Pakai dolar. Nggak laku dolar pian saya di akhirat. Malaikatnya nggak mempan sama sogokan, bukan seperti
aparat-aparat yang ada di dunia yang terima sopo. Nih di sini ada Raqib, ada Atik yang mencatat segala amal kebaikan dan keburukan kita. Gak bisa pian songko ini. Jangan catat saya zina enggak. Yang sini juga jangan dicatat, tetap dicatat. Dan pian saya bakal menerima raport nanti di hadapan Allah. Nih al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di depan Allah, di hadapan Allah, di mulut kita ditutup oleh Allah, dikunci, dikasih resleting. Bukan lagi mulut kita yang berbicara, tapi tangan kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, kaki kita, semua bersaksi kepada Allah. Ya Allah, hari ini, tanggal ini, saat ini, aku berzina, aku mabuk-mabukan, aku berjudi. Sehingga manusia bertanya, wahai tanganku, kenapa kamu bersaksi? Siapa yang nyuruh kamu bersaksi? Antaqanallah Rabbul Alamin. Yang menggerakkan aku bersaksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Rasulullah diberi keistimewaan oleh Allah, diberi bonus untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Yuk kita kerjakan segala perintah Allah, yuk kita jauhi segala larangan Allah, yuk kita perbanyak lisan kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling beruntung, orang yang paling paling dekat denganku nanti di yaumul qiyamah, kata Rasulullah, adalah orang yang paling perbanyak waktu hidup di dunia selalu membasahi lisan dan bibirnya dengan berselawat kepadaku. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yuk jangan kita buang-buang waktu kita. Kita bisa berselawat di majelis seperti ini, kita bisa berselawat sambil kita mengendarai mobil kita, kita berselawat sambil kita bekerja. Tidak ada alasan untuk zikir kepada Allah dan selawat kepada baginda Rasulullah. Dipastikan urusan dunia akhirat kita bakal selesai. Disebutkan di kitab surah Ratibul Haddad, kalau ada dari umat baginda Rasulullah yang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, didahului dengan selawat kepada baginda Rasulullah, ditutup dengan selawat kepada baginda Rasulullah, Allah malu untuk tidak menerima itu doa. Maka ayo, selepas kita keluar dari tempat ini, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Allah bertambah, kecintaan kita kepada Rasulullah bertambah, kecintaan kita kepada Al-Quran bertambah, kecintaan kita kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah bertambah. Mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini, berkat zikir, berkat selawat yang kita baca, mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak keturunan kita, dosa guru-guru kita. Tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mencabut segala kebodohan dari otak kita, mengganti dengan ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang kurang sehat yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah mencabut segala bentuk penyakit, mengganti dengan 1000 kesehatan. Kalau ada yang kurang ilmu, mudah-mudahan Allah mencabut kebodohan. Kalau ada yang kurang rezeki, mudah-mudahan Allah mencabut kefakiran rezeki dan kefakiran hati dari kita masing-masing, mengganti dengan harta ilmu yang luas dan barokah. Allahumma ya adima sultan, ya qadim al-ihsan, ya daima na'ma, ya basita rizki, ya kathir al-khairat, ya wasi'al ata, ya dafi al-bala, ya sami'ad du'a,
يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند سدائد يا خفي اللطف يا لطيف سل يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حق ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مهيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخرجنا بعينك الذي لا تنام واغنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا فلا تهلكنا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا وتقادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا انظر إلينا بعين الرحمة والمغفرة يا تواب توب علينا يا غفار اغفر ذنوبنا يا ستر استر عيوبنا يا رزاق يا كريم ارزقنا من رزقك الحلال واجعلنا من أهل الكمال يا سلام يا مؤمن يا سلام يا مؤمن يا سلام يا مؤمن سلمنا سلم أهلنا أزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن حضر هذا المجلس من فتنة هذا الزمان سلمنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منا وما بطن سلمنا من غضبك سلمنا من عذابك سلمنا من بلائك اللهم اجعلنا من المحبوبين بعينك برسولك وأصفيائك والناس أجمعين اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مدينة النبي في كل سنة مع الصحة والعافية ورزقا واسعا اللهم ارزقنا وجملنا وسررنا رؤيا حبيبك سيدنا محمد في الدنيا قبل الآخرة يا غدة ومنامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Rabb ya Rabb ya Allah. Pandanglah umat Islam dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pilihkanlah ya Allah kami umat Islam pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pemimpin yang bisa memakmurkan rakyatnya. Jauhkan ya Allah negeri ini dari segala bentuk kejahatan, bentuk kemusyrikan, bentuk kemaksiatan. Jauhkan umat muslim dari pemimpin-pemimpin yang musuh kepada agamamu ya Allah, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada muslimin ya Allah. Celakakan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Allahumma arhamna wal muslimin wa'afina wal muslimin wansur lana wal muslimin wasallimna wal muslimin warzuqna wal muslimin wa barik lana wal muslimin wa dammir a'daaka wa a'da'ad-din. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min khiyari umat sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basir nadir wa sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa merubah kita yang sudah baik tambah jadi baik, yang kurang baik menjadi baik. Mohon ampun, mohon rela, mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang enak didengar di telinga dan di hati. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha si'al karami. Dimintakan doa dari guru kita sebagai penutup.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واكتب اللهم السلامة والعافية عنا وعلى جميع الحاضرين وعلى والزوار والمسافرين في بابك وبرك وجهك من المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واخرجنا منك بخير اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك يا علي يا غفار يا حليم يا ستار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله